Kita melanjutkan materi kita yang keempat tentang cognitive aspect di user experience design. Oke, ini sedikit overview apa yang akan kita pelajari pada materi ini. Yang pertama adalah apa itu kognisi, kemudian seberapa penting untuk memahaminya di dalam AGI, kemudian bagaimana mendeskripsikan kognisi yang diaplikasikan ke dalam desain interaksi. Kemudian menjelaskan kenapa mental model dan bagaimana menggalinya di dalam proses interaksi desain. Kemudian kita nanti akan membahas beberapa teori yang berhubungan dengan kognisi. Kognisi, apa sih sebenarnya kognisi itu? Kognisi adalah suatu proses untuk berpikir, mengingat, mempelajari, kemudian membayangkan, kemudian membuat keputusan, melihat, membaca, berbicara, menulis, dan sebagainya, yang itu berhubungan dengan sensori yang ada di dalam tubuh kita. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan kognisi itu melalui beberapa level yang lebih tinggi. Yang pertama adalah yang diutarakan oleh Norman tahun 93 yang mengutarakan ide tentang eksperimental dan reflektif kognitif. Jadi intinya adalah kita melakukan eksperimen dan dari eksperimen tersebut bagaimana dia merefleksikan kognitif tersebut. Kemudian ide yang diutarakan oleh Kahneman tahun 2011 tentang fast and slow thinking. Jadi nanti kita akan melihat apakah kemampuan berpikir dari manusia itu secepat dari apa yang dia lihat. Nah, itu yang akan kita coba pelajari. Oke, kita coba beberapa studi kasus, 2+2, jawabannya berapa? Kemudian 21 kali 29, jawabannya berapa? Oke, kemudian apa warna mata yang kamu miliki? Berapa banyak warna yang ada di pelangi? Kemudian berapa banyak bulan di 1 tahun yang memiliki hari 31? Apa nama sekolah pertama kali yang kamu datangi? Oke, nah itu adalah bagaimana kita mengingat, remembering, kemudian thinking, kemudian kita bisa mengeksplorasi bahwa oh ini adalah jawaban yang tepat. Itu tentang fast and slow thinking. Nah, itu sangat berguna sekali ketika kalian membuat sebuah interaksi desain. Karena ketika kita membuat sebuah interaksi desain, maka secara nggak langsung kita akan membuat desain yang memang itu digunakan menyelesaikan masalah dari pengguna setiap hari. Bagaimana kamu dapat memahami kognisi? Yang pertama adalah kalian menyediakan informasi tentang user yang dapat dan tidak dapat dilakukan dan ekspektasinya terhadap apa dan tidak dapat dilakukan itu apa. Kemudian mengidentifikasi dan menjelaskan tentang sebab dan akibat dari sebuah masalah tersebut. Nah, dari situ nanti kalian bisa menunjukkan bahwa ketika kalian membuat sebuah desain, maka akan ada sebuah sisi yang bertolak belakang. Kemudian kalian menyediakan teori, model, tools, kemudian panduan dan metode yang dapat membantu desain untuk membuat produk interaktif yang lebih baik. Nah, ini ketika kita menjadi user researchers, maka kita harus memahami beberapa konteks yang ada di dalam kognitif. Kognitif proses seperti yang tadi dijelaskan oleh teori tadi bahwa yang pertama adalah kita melakukan atau mendapatkan perhatian, attention. Kemudian kita dengan sensori kita mendapatkan perception, melihat. Kemudian dengan
otak kita akan mengingat, memori. Kemudian setelah itu ada learning. Setelah itu kita bisa reading, speaking, and listening. Bisa salah satu, bisa gabungan. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan problem solving, planning, reasoning, and decision making. Lagi, ini bisa salah satu, bisa gabungan. Ini adalah kognitif proses yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika kalian membuat sebuah desain, maka perhatikan hal ini, bahwa yang paling utama, yang paling pertama adalah attention. Setelah itu nanti adalah perception dan selanjutnya. Attention. Attention adalah memilih sesuatu di dalam untuk di dalam sebuah desain. Kalau kita di sini bicara tentang desain, untuk kita dapat konsentrasi dalam satu titik dalam suatu waktu yang itu ditimbulkan dari stimulus yang ada di sekitar kita. Mengizinkan kita untuk fokus pada informasi tersebut dan kita harus melakukan apa, itu dikatakan sebagai attention. Biasanya menggabungkan audio atau visual, jadi sensori dari audio atau visual secara bersamaan maupun sendiri-sendiri. Fokus itu dibagi menjadi dua, ada focus and divide attention. Jadi kita bisa nanti memilih bagian mana yang kita bisa fokus pada satu titik tersebut, atau juga kita bisa memilih pada bagian mana kita nanti bisa terpisah untuk fokusnya. Kemudian design recommendation, jadi informasi dari interface tersebut harusnya terstruktur untuk dapat bisa menangkap atensi dari pengguna tersebut. Misal dari boundary atau window atau warna, kemudian ada video, sound, dan flashlight. Ini contoh sebuah hotel di Pennsylvania. Oke, Pennsylvania. Oke, kita coba mencari harga S itu single, D itu double. S itu single, D double. Kita coba cari harga single yang paling murah. Ketemu di S 116. D double yang paling murah ketemu di 118. Oke. Nah, ini kita coba membuat sebuah interface yang berbeda seperti ini. Kita coba cari harga yang paling murah untuk single 118. Kita coba cari yang paling murah untuk double 124. Ada yang lebih murah lagi? Nggak ada. 124. Oke. Nah, ada perbedaan dari dua desain yang kita lihat. Yang pertama, struktur. Struktur dari desain yang pertama, ini kita melihat bahwa strukturnya adalah tidak beraturan. Dia menempatkannya secara sebenarnya bukan acak ya, ini sebenarnya juga sudah berurut, tetapi dalam posisi yang sedikit berbeda. Tidak dibedakan antara hotel, nomor telepon, kemudian harga single dan double. Sedangkan kalau ini dia dikelompokkan, sehingga kita lebih mudah untuk mengklasifikasikan. Nah, ini adalah salah satu teknik atau salah satu metode yang mungkin bisa kalian lakukan atau implementasikan di dalam desain kalian. Selanjutnya adalah activity. Tulis tahun 87 menemukan bahwa ketika ada dua screen yang diberikan kepada seseorang, pada screen pertama dia akan membutuhkan waktu kurang lebih 5,5 detik untuk mencarinya. Sedangkan pada screen kedua membutuhkan waktu 3,2 detik untuk mencarinya. Nah, dari gambar yang pertama tadi,
Memang karena struktur yang tidak istilahnya bukan tidak beraturan ya, tapi tidak terklasifikasikan dengan baik, maka kita membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan screen kedua. Kemudian juga spasi spasi pada screen pertama itu ketika dia berkumpul menjadi satu itu menjadikan dia sulit untuk dilihat. Pada screen yang kedua dia sudah diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi secara kategorinya. Selanjutnya adalah multitasking and attention. Jadi manusia itu memungkinkan untuk bekerja secara multitasking. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah multitasking dan attention ini nanti dia sejalan atau bertolak belakang. Multitasking kalau secara teorinya dapat menyebabkan seseorang itu kehilangan arah berpikirnya dan membuat error, dan dia perlu melakukan lagi. Ini terjadi karena ketika dia multitasking, maka dia mengerjakan sesuatu itu secara bersamaan. Di penelitian punyanya Ober tahun 2009, dia membandingkan antara heavy and light multitasker. Heavy multitasker, jadi dia melakukan pekerjaan multitasking, yang pekerjaannya itu memang sama-sama berat. Nah, dia lebih terdistrak ketika dia melakukan multitasking. Berbeda dengan yang light multitasker. Light multitasker bisa tidak sampai dia melakukan multitasker. Kemudian seorang yang heavy multitasker itu sulit untuk menyaring informasi yang tidak penting, tidak berhubungan, karena memang fokusnya tidak pada satu tempat. Ada beberapa eksperimen tentang multitasking. Yang pertama adalah relevan dan irrelevant information. Heavy multitasker itu dia lebih mudah terganggu karena dia menempatkan berbagai informasi itu di dalam satu pola pikir. Kemudian irrelevant information itu dia dapat mengganggu performance dari si user tadi. Multitasking di dalam bekerja ada beberapa kendala, sehingga ketika kita nanti membuat sebuah desain, nah itu perlu diperhatikan apakah nanti si user tadi itu melakukan dua atau lebih aktivitas yang secara bersamaan atau tidak. Nah, ini menjadi pertanyaan. Misal seperti ini, ketika kalian bekerja di ketika user bekerja di uh, rumah sakit misal, dia harus melihat screen, tetapi dia juga harus melayani customer customernya si rumah sakit tersebut. Maka sebenarnya dia melakukan dua multitasking, yakni melihat monitor dan bertanya atau melayani si customer tadi. Nah, ini dikatakan sebagai multitasking. Nah, kondisi multitasking seperti ini menjadi masalah. Maka desain yang kalian buat nanti tingkat atensinya itu harus lebih baik daripada desain yang memang seseorang yang fokus pada satu pekerjaan. Seperti kita misal saat ini, kita melihat hanya pada satu zoom, satu interface, atau satu layar saja tanpa melakukan aktivitas yang lain. Tetapi kalau kita sedang makan misal, maka konsentrasi kita akan terganggu karena kita melakukan dua hal kegiatan yang bersamaan. Ini beberapa contoh apakah sebenarnya menelpon sambil mengendara itu diperbolehkan atau tidak. Berdasarkan berdasarkan teori yang kita bahas tadi, bahwa sebenarnya ketika
seseorang itu melakukan multitasking, maka dia akan lebih sering terdistrak atau sering terganggu. Dan ketika ada informasi yang tiba-tiba, maka akan memberikan feedback yang lebih lambat kepada si customer tersebut atau si user tersebut. Nah, ini beberapa alasan kenapa kita tidak boleh mengendarai kendaraan sambil menggunakan telepon. Oke, kemudian ada yang menggunakan handsfree untuk mengemudi. Apakah itu lebih aman atau sama saja? Oke. Nah, ada beberapa pendapat di sini. Ada yang mengatakan itu aman karena dia tetap fokus pada jalan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu sebenarnya sama saja karena memang kita tidak memegang handphonenya, tetapi kita melakukan pekerjaan multitasking. Yang pertama adalah kita fokus kepada jalan, kemudian salah satunya kita fokus kepada pembicaraan. Nah, ini yang sedikit berbahaya. Maka kalau dalam kondisi tersebut, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian lakukan. Salah satunya ada di beberapa poin ini. Kemudian implikasi untuk implikasi di desain untuk atensi. Yang pertama adalah konteks. Kita coba membuat sebuah informasi itu dia sebisa mungkin dia bisa menarik perhatian dari si user tersebut. Jadi ketika memang aktivitas tersebut memang butuh dilakukan, misal klik button atau mungkin klik next. Nah, itu kita bisa memberikan sebuah informasi atau beberapa stimulus kepada si user tersebut agar dia bisa melakukan aktivitas tersebut. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan, misal pemberian warna, kemudian pengurutan spasi, garis bawah, kemudian pengurutan secara berkelompok, atau mungkin juga animasi. Nah, ini bisa membantu si user untuk tetap fokus kepada si desain. Kemudian kita coba atau kita hindari bahwa interface yang kita bangun itu terlalu banyak informasi. Sehingga kalau terlalu banyak informasi, maka dia akan fokus pada informasinya, tetapi tidak pada tugasnya. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa cara untuk membuat sebuah desain yang dia misal membuat fokus kepada desain tersebut. Misal kalau yang paling sering itu biasanya ada pop-up, kemudian ada dialog window yang berbeda, atau mungkin dia langsung ngeblank hitam, kemudian ada bagian yang memang putih saja di form tersebut. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah perception. Jadi kalau yang pertama tadi adalah attention, yang kedua adalah perception. Bagaimana informasi tersebut yang ada di dunia itu bisa kita tangkap, kemudian kita transformasikan ke dalam sebuah experience, sebuah pengalaman kita. Dari perception tadi itu implikasinya ke dalam desain itu ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika misal kita menggunakan teks, maka teksnya ini sebenarnya dia harus lebih jelas, kemudian informasinya dia harus to the point. Kemudian untuk icon, dia seharusnya dia lebih mudah, kemudian familiar untuk dipelajari, kemudian dia tidak istilahnya adalah tidak mendistrak dari usernya tersebut. Dan yang paling penting adalah memiliki fungsi yang sama, fungsi yang sama. Jadi kalau misal kita kemarin di pertemuan pertama adalah mempelajari bahwa sesuatu hal itu harus memiliki konsekuensi yang sama untuk setiap hal yang
sama. Jadi misal tombol printer, maka fungsinya adalah untuk mencetak, tidak untuk menyimpan dan sebagainya. Itu adalah konsekuensi dari sebuah desain. Nah, ini contoh cari kata Italian di dalam gambar ini. Sudah menemukan? Oke, Italian ada di sini. Selanjutnya kita coba gambar yang kedua. Cari kata French di dalam gambar ini. French. Oke, di sini. Nah, ini adalah contoh dua gambar yang menunjukkan yang pertama adalah color dan kontras, yang kedua adalah border and white space. Sebenarnya mana yang lebih baik dari kedua kedua hal ini? Kita di sini ternyata ada perbedaan. Ada yang berargumen bahwa color and contrast itu lebih baik dari satu sisi. Sedangkan border and white space dikatakan ada juga dia lebih baik dari satu sisi. Nah, ini tergantung ketika kita memberikan informasi, maka kita harus memahami user kita. Memang dikatakan bahwa ketika terlalu banyak space putih di dalam sebuah halaman itu akan membantu, akan mengganggu seseorang itu untuk mencari informasi dibandingkan menggunakan warna dan kontras. Tetapi ini adalah kembali kepada user. Dengan karakteristik yang berbeda, user yang karakteristik berbeda akan memberikan informasi yang berbeda. Maka memang di dalam desain interaksi yang paling penting adalah user. User dia bagaimana dia memahami informasi tersebut. Kemudian dari gambar ini mana yang lebih mudah untuk dibaca? Kalau saya yang paling mudah dibaca adalah ini. Dia simple, kemudian sudah jelas, tetapi akan menjadi berbeda. Misal background-nya ini yang di belakang ini berwarna lebih gelap. Kalau di slide yang kalian lihat ini, karena warna background-nya itu dia terang. Tetapi kalau warna background-nya dia lebih gelap, maka akan lebih condong yang paling mudah dibaca adalah ini. Karena akan lebih kontras. Nah, ini berbagai aspek desain yang harus kalian pelajari. Kontras, kemudian dark, background, dan sebagainya. Itu yang akan mempengaruhi sebuah desain. Implikasi dari sebuah desain icon itu seharusnya memungkinkan user untuk mudah memahami apa yang dimaksud dari icon tersebut tanpa harus berpikir bahwa oh ini adalah fungsinya untuk ini. Itu agak susah ya. Jadi makanya kalau kita diminta untuk membuat desain sebuah icon, maka icon itu biasanya harus menggambarkan keadaan real apa yang akan dilakukan. Kemudian border dan space itu cara efektif untuk mengelompokkan berbagai informasi. Jadi kalau informasinya tadi eh, satu bagian, maka kita coba memberikan sebuah spasi atau kita kelompokkan. Kemudian sound, ada yang berpikiran bahwa sound itu bisa membantu, jadi bunyi klik atau bunyi yang lain, itu bisa membantu untuk fokus pada si user. Kemudian color contrast yang paling aman adalah
Kalian lihat color palette, jadi di situ biasanya sudah ada color wheel, color, jadi dia berupa palet warna yang memang itu sudah dikelompokkan menjadi satu warna yang secara secara estetis itu dia perubahan warnanya sudah sesuai. Jadi lebih general, istilahnya seperti itu. Yang ketiga adalah memori. Ini memungkinkan kita untuk recall berbagai informasi, kemudian memungkinkan seseorang untuk bekerja atau bertindak sesuai dengan aktivitas atau respon yang diberikan kepada user tersebut. Nah, di dalam memori tersebut kita ingin menggali pengetahuan atau menggali pengalaman dari apa yang pernah kita lakukan terhadap aktivitas tersebut. Hampir sama sebenarnya dengan konsep fotografi eh, di dalam kamera ya. Jadi ketika kita menekan tombol shutter sehingga bunyi klik, nah itu sebenarnya kan dia proses memberikan atensi. Kemudian ketika sudah jadi, maka akan terlihat gambarnya. Nah, ketika kita merecognize itulah dikatakan sebagai memori. Proses di dalam memori, yang pertama adalah kita melakukan encoding, pengenalan dari tahapan pertama di memori tersebut. Apakah kita mendapatkan lingkungan atau behavior yang sama yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan apa yang kita lihat tadi. Kemudian, eh, apakah dari lingkungan, kemudian dari apa yang kita lihat tadi, kita bisa mendapatkan sebuah atensi yang lebih atau tidak. Jika atensi yang lebih didapatkan dari beberapa fitur yang ada di dalam gambar tersebut atau dari stimulus yang diberikan. Nah, ketika dia diproses, maka dia bisa berpikir tentang apa yang informasi apa yang bisa didapatkan dari gambar atau desain tersebut. Kalau sudah, maka dia akan mengingat bahwa oh ini adalah gambar A dengan keadaan seperti apa. Nah, itu adalah proses di dalam memori manusia. Konteks itu penting sekali di dalam kita menyampaikan sebuah informasi di dalam desain. Karena konteks itu akan menunjukkan bagaimana informasi itu tersebut dapat diberikan kepada si user. Dan dari konteks tersebut kita bisa membangun informasinya. Activity, ini coba kalian ingat-ingat, kita proses memori. Apakah kalian mengingat tanggal ulang tahun dari kakek nenek kalian? Kemudian, apakah kalian mengingat cover dari buku yang kalian baca 2 tahun yang lalu? Kemudian kalian bandingkan sebenarnya lebih mudah yang mana? Yang pertama tadi mengingat tanggal lahir atau mengingat cover bukunya. Nah, kalau secara teori itu manusia itu lebih mudah untuk mengingat visual daripada dia mengingat sesuatu terutama tanggal. Nah, ini yang menjadi perhatian juga. Jadi ketika kalian nanti membuat sebuah desain, visual itu bisa membantu seseorang untuk mengingat aktivitas apa yang terutama experience apa yang dia dapatkan atau ingin lakukan.
Selanjutnya adalah rekognisi dan recall. Command based interface itu membutuhkan istilahnya adalah kita kalau mau mengingat sesuatu itu kita bisa melakukan melalui dua hal. Yang pertama adalah rekognisi dan yang kedua adalah recall. Nah, proses rekognisi ini adalah kita ingin mengenali sebuah desain tersebut, bahwa desain itu familiar dengan apa yang biasa kita lihat. Sedangkan kalau recall itu adalah kita melihat sebuah desain itu berdasarkan adalah informasi yang ada di dalam tampilan desain tersebut. Sehingga kalau rekognisi itu berdasarkan dari proses berpikir yang panjang, sedangkan kalau recall itu dari aktivitas yang dia memang sifatnya adalah short term, seperti itu. Itu perbedaan dari rekognisi dan recall. Kemudian ada penelitian yang menyatakan bahwa istilahnya adalah 7 plus minus 2. Apa sih sebenarnya 7 plus minus 2 ini? Bahwa seseorang itu dapat mengingat itu kurang lebih 7 hal plus minus ya, plus minus 2. Nah, apakah nanti teori ini dapat berguna di dalam desain? Kita coba. Ketika kita menampilkan 7 pilihan di dalam sebuah menu, itu ternyata bagi sebagian orang itu lebih mudah diingat. Kemudian juga ketika kita menampilkan 7 icon di dalam toolbar, itu juga dia lebih mudah diingat dan sebagainya. Tetapi konteks ini adalah tergantung dari user, karena beberapa user pasti akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap aktivitas tersebut. Kenapa sih sebenarnya konsep dari 7 plus minus 2 tadi bisa berkembang? Yang pertama adalah ketika seseorang itu melihat sebuah informasi tentang bullet, tabs, dan menu, itu maka dia akan melihat pada sesuatu yang memang dia menarik. Istilahnya adalah konteksnya adalah menu tadi itu dia menarik. Kemudian dia memang akan mencari pada informasi yang ada di dalam menu tersebut. Memang menu tersebut ada yang dia butuhkan. Maka kalau biasanya kita akan mengelompokkan berdasarkan kriterianya. Jadi 7 menu ke kanan, 7 menu ke bawah. Jadi ketika dia dipilih akan ada drop down. Tetapi dia sudah dikelompokkan. Nah, ini yang menjadi menarik ketika kita membuat sebuah desain. Bagaimana kita bisa mengelompokkan, kemudian bagaimana kita bisa memberikan informasi yang tepat. Selanjutnya adalah personal information management. Jadi ketika kita ingin memberikan sebuah informasi kepada user adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi yang memang itu spesifik untuk user tersebut dan memang itu dibutuhkan oleh user tersebut. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, desain itu kan memang sifatnya adalah subjektif, berbeda dengan usability. Usability itu memang objektif, jadi konsekuensi dari berbagai stakeholder, beberapa stakeholder, tetapi beda dengan desain. Ada beberapa kriteria ketika dia memberikan sebuah informasi kepada si user ini, bahwa ada uh, beberapa aktivitas yang dia misal dibutuhkan untuk
user tersebut bisa beraktivitas berdasarkan pengalaman penggunanya. Jadi ketika dia berinteraksi dengan desain tersebut, maka kita bisa memberikan uh, desain yang lebih personal. Dia bisa merubah informasinya, kemudian dia bisa mengkategorikannya berdasarkan si desain tersebut. Biasanya personal information management ini sangat berguna sekali ketika kita membuat sebuah dashboard, atau landing page dari sebuah tampilan perangkat lunak. Nah, dari situ kita bisa mengkategorikan. Jadi user itu bebas untuk mengkategorikan berdasarkan keinginan dia. Nah, itu mempermudah user untuk menggunakan dan mempelajari sistem kita. Ini contoh yang ada di Apple. Jadi ketika ada kognisi, dia sudah dikelompok-kelompokkan. Ada dokumen, kemudian ada pesan dan sebagainya. Kemudian di masing-masingnya dia ada di highlight masing-masing. Berbicara tentang memori, oke. Jadi sebenarnya memori juga dari pola berpikir manusia memang sebenarnya tidak terbatas, tetapi ada load yang ada di dalam memori tersebut yang memang dia di beberapa user itu memiliki berbagai kendala. Misal, kalau di dalam mobile banking atau internet banking atau phone banking, kita diminta untuk memasukkan beberapa kata sandi atau mungkin personal information yang dia sifatnya untuk meningkatkan keamanan dari si aplikasi tersebut. Tetapi dari situ ternyata timbul masalah. Ketika kita mengingat kalau hanya password misal, maka kemungkinannya adalah 6 digit, 6 atau sampai 8 digit. Jarang sekali yang sampai 12 digit. Nah, tetapi kadang kita juga diminta untuk memasukkan tanggal lahir atau juga kita biasanya diminta untuk memasukkan kode pos dan sebagainya. Nah, dengan hal ini ternyata menimbulkan masalah. Masalahnya adalah ketika dia mengingat dua angka yang berbeda, itu tingkat kesalahannya lebih tinggi. Oleh karena itu, berbagai perangkat mobile saat ini itu dilengkapi dengan berbagai kata sandi atau berbagai fitur keamanan yang berbeda, tetapi lebih mudah digunakan oleh user. Misal, sekarang user itu tinggal menggunakan biometrik dari finger biometrik dari HP-nya saja untuk membuka aplikasinya. Karena dianggap biometrik ini sudah menginformasikan personal information management dari user tersebut. Kemudian digital forgetting, ketika kamu atau kalian ingin seseorang melupakan informasi atau kita ingin membangkitkan informasi yang uh, hilang dari sebuah desain, maka ada beberapa teori yang dapat digunakan. Yang pertama adalah kita ingin membangkitkan informasi tersebut itu biasanya menggunakan foto, kemudian bisa menggunakan informasi yang itu bisa membangkitkan emosi dari si pengguna tadi. Jadi ketika uh, kita ingin menghapus atau membangkitkan informasi tadi, maka biasanya kita menggunakan foto, kemudian menggunakan informasi, menggunakan motivasi, dan sebagainya, yang itu bisa membangkitkan emosional yang memang tepat untuk kondisi saat bagaimana dia
membangkitkan informasi tersebut. Nah, itu biasanya di dalam sebuah desain kita akan memperhatikan hal tersebut. Ada beberapa informasi yang memang dia sifatnya adalah sensitif. Sehingga ada ketika kita menggunakan sebuah foto atau sebuah desain, maka pastikan itu tepat digunakan. Jadi misal seperti ini, kalian mau membuat sebuah desain untuk eh, website proyek kemanusiaan misal. Nah, kalian ingin membangkitkan memori dari si user tersebut tentang bagaimana rasanya kelaparan atau bagaimana rasanya kemiskinan. Nah, kalian dengan sebuah foto atau dengan sebuah kalimat motivasi itu bisa membangkitkannya. Misal kalian tunjukkan foto anak yang busung lapar, kemudian kalian gunakan kalimat-kalimat motivasi. Nah, itu adalah proses pembangkitan. Ini eh, beberapa penelitian yang dilakukan untuk kita membangkitkan memori. Ada istilahnya SenseCam. Jadi SenseCam ini dia wearable device untuk merekam aktivitas apa saja yang seseorang lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Biasanya digunakan untuk proses, jadi kalau di elisitasi, itu kan biasanya ada teknik yang namanya adalah point of view. Point of view adalah kita melakukan sesuatu itu dalam sudut pandang dari user tersebut. Nah, tapi kan ada beberapa hal yang kita nggak mungkin melakukannya. Maka dengan SenseCam ini kita bisa mencoba membuat sebuah persona yang lebih baik lagi dengan memori yang ada di dalam SenseCam tersebut. Nah, ini contohnya SenseCam, sebuah wearable device. Ini sebenarnya cukup lama. Kalau mungkin sekarang misal kalian bisa pakai GoPro atau Insta360, sehingga kalian bisa mengetahui, oh misal GoPro ini kalian pasang uh, di industri, di pegawai di bank misal. Oh jangan di bank ya, kalau di bank agak sensitif. Misal di pegawai pemerintahan misal. Sebenarnya dia ketika melayani itu aktivitas apa saja yang dia lakukan. Nah, itu bisa kalian lakukan menggunakan teknik ini, point of view. Desain implikasinya ya kalian akan mereduce cognitive load yang dia mungkin sangat panjang sekali. Kemudian kalian juga bisa mengetahui secara detail apa saja sebenarnya informasi yang diperoleh di dalam SenseCam tadi. Selanjutnya adalah learning. Learning adalah gabungan dari berbagai skill dan pengetahuan yang ada di dalam memori. Ada dua jenis atau dua kategori dari learning, ada incidental learning dan intentional learning. Seseorang biasanya sulit untuk memahami instruksi di dalam manual karena memang ya itu naluri ya. Jadi alamiahnya seperti itu. Tetapi ketika dia diinstruksikan secara step by step itu misalnya biasanya memang lebih mudah. Kemudian akan lebih memahami lagi ketika dia atau user tersebut itu mempelajarinya memang berdasarkan pengalaman-pengalamannya dia. Oke, nah implikasinya ke dalam sebuah desain, maka kita akan membuat sebuah desain tersebut memang mudah untuk digunakan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah familiar untuk digunakan. Dan yang ketiga adalah memungkinkan bahwa desain yang kita buat itu mudah untuk dipelajari sendiri, sehingga dia bisa mengeksplornya sendiri. Dengan itu, maka
kita akan bisa mendapatkan feedback tentang aktivitas yang dia lakukan, itu apakah memang sudah sesuai dengan sistem yang kita buat atau tidak. Oleh karena itu, fokus dari user experience adalah merubah dari pengalaman pengguna, jadi ini yang perlu diperhatikan ya, merubah dari pengalaman pengguna ke dalam sebuah sistem yang baru. Oke, ini yang uh, menjadi fokusnya adalah merubah pengalaman penggunanya. Jadi kita bukan merubah pengalaman penggunanya, tapi adalah kita ingin pengalaman pengguna itu ada di dalam sebuah sistem. Bukan sistem merubah pengalaman pengguna. Ini coba kalian pahami di situ. Kemudian yang keenam, seingat saya keenam, reading, speaking, and listening. Bagaimana kita nanti bisa mempermudah seseorang untuk memahami dengan berbagai aspek reading, speaking, dan listening. Bisa berupa sensori, sensori itu dalam artian adalah stimulus, atau dia juga bisa dalam bentuk stimulus yang keluar, jadi berupa feedback. Misal voice user interface, kita bisa menggunakan Google Voice, Siri, Alexa, dan sebagainya. Kemudian kalau output, kita bisa menggunakan text to speech. Google Voice sebenarnya juga bisa untuk membacakan, Siri juga bisa untuk membacakan. Kemudian ada natural language, misal di chatbot, misal kita buat chatbot, kemudian dia menggunakan natural language. Implikasinya kepada sebuah desain, maka dari desain tersebut harus memungkinkan untuk bisa terbaca oleh si sistem tadi. Jadi kalau text to speech ya berarti desainnya harus bisa dibaca oleh sistem tadi. Kemudian memungkinkan bahwa desain itu mudah dipahami oleh si mesin tadi. Ini biasanya kalau kita gunakan untuk orang yang disable misal, maka ketika membuat menu itu jangan disingkat, misal desain spasi IMP titik. Maksudnya adalah design implication misal. Tetapi di sistem juga akan membaca desain IMP titik, tidak membaca design implication. Nah, itu adalah clear information. Yang terakhir adalah problem solving, planning, rationing, and decision making. Jadi semua proses yang kita alami yang awal tadi sampai learning tadi itu adalah proses untuk membentuk sebuah keputusan atau sebuah feedback kepada dari sebuah sistem tersebut. Nah, semua proses tadi itu adalah merefleksikan dari kognitif yang kita dapatkan. Apa yang harus kita lakukan, kita harus melakukan apa, kemudian mengapa kita melakukannya, dan sebagainya. Kemudian kita biasanya akan menggabungkan beberapa informasi, kemudian kita akan menggunakan informasi tersebut sebagai dokumentasi atau artefak dari sebuah desain. Kemudian kita harus menggabungkan beberapa skenario dari berbagai teori maupun pengalaman, baik dari developer maupun dari usernya untuk membangun sebuah desain. Implikasinya adalah dengan kita menerapkan decision making dan sebagainya, maka kita akan membuat sebuah desain yang memang desain tersebut itu mudah untuk digunakan oleh user. Dan memang desain tersebut berguna oleh user. Itu yang menjadi titik temunya. Tetapi ketika kita membuat sebuah desain yang dapat memahami tersebut, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, misal desain ini karena sifatnya adalah subjektif ya, maka bisa jadi desain ini akan terlalu individual.
Jadi ya karena memang sifatnya adalah personal. Kemudian yang kedua adalah desain ini bisa karena dia sifatnya bisa learning, maka akan memungkinkan bahwa desain ini akan eh, mengarahkan si user tersebut kepada suatu aktivitas tersebut. Nah, itu sangat berbahaya sekali ketika eh, kita mengalami perubahan. Oke, selanjutnya adalah ini adalah cognitive framework-nya. Jadi ketika kalian membuat sebuah interface atau membuat sebuah aplikasi, maka kita harus memperhatikan user behavior di dalam sebuah interface tersebut. Baik ketika kita melihatnya berdasarkan adalah teorinya, teori dari behavior tersebut, kemudian bagaimana kita mempelajari tentang mental proses, kemudian emosional, dan sebagainya. Nah, ini yang beberapa harus kalian pelajari terhadap di cognitive framework tersebut. Mental model, kemudian distribute kognitif, external and embodied kognitif, dan sebagainya. Oke, untuk kesimpulan dari materi ini, kognitif itu menggabungkan beberapa proses di dalam pola berpikir manusia. Yang pertama ada attention, memory, perception, and learning. Dan ada proses melakukan pengambilan keputusan terhadap kognitif tersebut. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah desain itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu menerima informasi dari desain tersebut, kemudian mempelajari, kemudian mengingat apa yang aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian secara teori ada beberapa framework yang bisa kalian gunakan untuk membangkitkan informasi tadi. Yang pertama misal ada mental model, kemudian ada external cognition, itu itu bisa kalian gunakan untuk bagaimana kalian membangkitkan informasi yang bisa berhubungan dengan kognisi. Kemudian dengan mempelajari kognisi yang lebih baik, maka kalian akan membuat sebuah desain yang memang desain tersebut bisa berguna. Tidak hanya berguna, tetapi juga sifatnya adalah lebih personal kepada user tersebut. Karena konsep dari rekayasa desain ini adalah kita ingin membuat sebuah desain yang memang memahami tentang kebutuhan dari user tersebut berdasarkan pengalaman penggunanya.